Ciri-ciri orang tatoruf ini adalah dia merasa benar, merasa paling benar, yang lainnya salah. Ini akan menurunkan beberapa ciri yang lain. Misalnya, dia menjadi eksklusif. Dinasihatin di luar kelompoknya nggak mau. Sama orang tuanya pun nggak mau. Orang tua berarti kan di luar kelompoknya kan? Yeah. Bahkan kalau yang sudah parah, ketika ustadznya membetulin, malah ustadznya disalahkan. Perang itu sarana sebetulnya, bukan tujuan. Sarana untuk mencahkan masalah. Yeah. Tapi kalau masalahnya sudah bisa diselesaikan dengan perundingan ke arah perdamaian, bukan perang. Suruh ambil yang solusi ke arah perdamaian. Bukan ambil solusi yang perang, karena tujuannya bukan perangnya. Kalau kita teruskan, artinya perang saudara jadinya kan, akhirnya menghasilkan kemudaratan yang lebih besar. Menimbulkan kekacauan, akan membuat ibadah terganggu, ekonomi terganggu, keamanan terganggu. Daftar mudorotnya jadi panjang. Jadi lebih. Jadi mengubah satu mudorot tapi menghasilkan daftar mudorot yang lebih banyak. Durasi, dua rasa. Dua sisi. Sobat Media Indonesia, di studio Media Indonesia telah hadir mantan Amir Jamaah Islamiyah periode 2008-2019. Ustaz Parawijayanto. Terima kasih Ustaz telah hadir di studio kami. Kami berterima kasih Ustaz bisa datang ke sini karena kami tahu Ustaz juga kesibukannya banyak sesudah bebas bersyarat dari Lapas Cibinong Ustaz ya. Yeah. Dan sekarang banyak dikejar-kejar nih sama mahasiswa-mahasiswa karena ingin menggali soal pembubaran Jamaah Islamiyah. Yeah. Nah, tapi sebelum menggali itu, saya ingin tanya dulu, Ustaz kan bebas bersyarat itu 5 Mei 2025, Ustaz ya, kalau nggak salah. Mei lah ya? Iya, bulan Mei. Nah, sekarang sudah bulan Agustus, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. 3 bulan, kesibukan Ustaz ini 3 bulan sejak bebas bersyarat. Boleh di-share dulu, Ustaz? Iya. Seminggu pasca pembebasan kami diundang pertama kali oleh UIN Yogyakarta untuk bedah buku J.I. The Untold Story, kisah perjalanan perjuangan Jamaah Islamiyah. Kemudian berikutnya langsung diundang oleh UNU, Universitas NU di Jogja juga. Kemudian diundang oleh oleh UIN ya, UIN di mana? Di Salatiga. Oh. Tadi yang pertama UIN Jogja, nah sekarang UIN Salatiga. Sama semuanya penasaran ingin bedah buku J.I. The Untold Story itu. Karena di situ dibahas kan kenapa J.I. bubar dan apa pertimbangan syar'inya. Nah, kemudian setelah itu kami di dalam buku yang kita tulis yang berjudul At-Tatoruf itu ada satu ide, yaitu ingin membuat satu rumah terapi. Ya, jadi problemnya adalah At-Tatoruf atau bersikap ekstrim, maka obatnya adalah wasatiyah atau bersikap moderat, yang mana ini adalah ciri khas daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Awalnya kita di buku itu menulis ingin membentuk namanya Wasatiyah Theta Center, Wasatiyah Terapi Tatoruf Center. Nah, tapi karena dianggap terlalu besar, akhirnya kita kecilkan jadinya rumah Wasatiyah. Artinya rumah untuk tempat kembali menjadi berpikir, berperilaku, bertindak secara moderat. Namanya rumah Wasatiyah. Nah, rumah Wasatiyah ini kita gunakan untuk mendampingi ex-JI pasca pembubaran di Sentul 30 Juni 2024 supaya memastikan proses transformasi ideologisnya dari Tatoruf menjadi Wasatiyah, dari berpikir ekstrim menjadi berpikir moderat bisa selesai. Nah, jadi tahun pertama programnya 70%-nya untuk ex-JI, 30%-nya untuk umat secara umum. Nah, nanti tahun berikutnya ya porsinya akan digeser
Nah, kalau transformasi ideologis XJI selesai berarti porsinya akan dikurangi dan seterusnya sampai akhirnya totalnya melayani umat lah. Yang terkait dengan masalah-masalah tatoruf ini. Ya, karena kita memiliki pengalaman dan akhirnya menemukan penyebabnya, penyakitnya apa, akar penyebab penyakit itu apa, dan juga menemukan obatnya. Artinya awalnya spesifik problemnya di JI, ya secara pendekatan teori Pareto ya, artinya hampir 20% anggota JI akhirnya mengakibatkan 80% masalah di JI. Jadi bukan semuanya terjangkit, tapi sesuai pendekatan teori Pareto 20%-nya bisa mengakibatkan 80% masalah di organisasi tersebut. Nah, ketika ketemu obatnya berarti spesifik problemnya di JI menghasilkan spesifik solution di JI. Nah, tapi bisa nanti setelah XJI selesai berarti bisa menjadi general solution untuk siapapun yang terjangkit, kalau itu dianggap penyakit, tatoruf tadi, penyakit yang ekstremitas, ya, bersikap ekstrim dalam memahami agama, dalam berperilaku, di dalam bertindak, dan dalam menyebarkan apa yang dia yakini. Berarti Ustadz, ini Rumah Wasatiyah nih baru tahun pertama ya menjalani? Iya, baru bulan Juli. Baru bulan Juli. Bulan Juli, jadi saya bebas pada akhir Mei sebetulnya. Akhir Mei. Juni tadi melayani undangan, Juli kita langsung buat Rumah Wasatiyah. Dan langsung berjalan, rapat 1 kali, 2 kali, langsung kita laksanakan. Nah, kemarin kita sudah ada program yang pertama, yaitu program terapi tatoruf ini dengan cara terjun langsung, bertatap muka langsung dengan XJI. Yang pertama di Kota Kudus. Oh, Kota Kudus ya. Ada berapa banyak, Ustaz? Kota Kudus ada ratusan, nah, cuman kapasitas terbatas. Jadi kita sebelum datang meminta mereka yang dibutuhkan apa. Karena sifatnya terapi kan berarti bukan memberikan yang tidak dibutuhkan. Jadi seperti dokter kan, keluhannya apa? Yang masih belum jelas kok dibubarkan dan kembali ke NKRI itu apa? Nah, maka dibuatlah sebelum datang kita minta mereka menulis pertanyaannya, sehingga nanti yang kita berikan sebagai terapi ini hanya sesuai keluhan. Paling banyak apa keluhannya, Ustadz? Paling banyak keluhannya kan dulu sudah ada doktrin-doktrin yang ditanamkan. Nah, mereka kan bingung, terus doktrin ini berarti salah gitu. Bagaimana? Terus prakteknya sekarang gimana? Nah, itu yang ditanyakan. Ya itu semua kan sudah ada memang di buku At-Tatoruf itu dibahas. Ya. Jadi dibahas sebetulnya doktrin yang dulu kan harus dicarikan solusinya. Jadi masalahnya bukan pada agamanya, tapi pada cara memahami agama itu, cara mempraktekkan agama itu. Ya, bedakan antara menganggap agamanya salah sama agamanya udah benar. Cuman cara memahaminya kan bisa keliru. Betul. Kemudian cara mempraktekannya juga bisa keliru. Nah, cara menyebarkannya kepada orang lain, ya, karena dia yakinin agamanya kan pengen disebarin nih, tapi cara menyebarkannya juga bisa keliru. Nah, itu yang harus diobatin. Karena kalau itu semua benar, agama Islam kan rahmatan lil alamin aslinya. Nah, kenapa kok munculnya tidak menjadi rahmatan lil alamin? Berarti ada cara memahami yang keliru, ada cara mempraktekannya yang keliru, atau cara menyebarkannya yang keliru. Sehingga akhirnya kebalik ke hasilnya. Sebelum kita jauh, Ustaz, mungkin saya ada terpikir begini. Alih-alih membubarkan JI yang kemudian membuat nanti mantan anggota itu bingung, kenapa tidak dipertahankan, ataupun kalau tidak dipertahankan, mendirikan organisasi baru saja dengan orang-orang yang pengurus yang sama, tapi ideologinya lebih lunak, lebih soft gitu, kira-kira Ustaz bagaimana? Iya. Jadi JI akibat tadi At-Tatoruf ya, dengan pendekatan teori Pareto tadi ya, 20 80 itu
ada 4 masalah yang dalam perjalanan perjuangan J ini yang menjadi kategori tatoruf tadi. Yang pertama adalah bersikap gulu. Gulu ini artinya berlebih-lebihan, ekstrim. Nah, khususnya gulu fi takfir. Ya. Berlebihan dalam mengkafirkan sesama saudaranya muslim. Nah, pada waktu itu terpengaruh dengan suatu kitab Al-Jami' fi Talabil Ilmi Syarif yang ditulis oleh Dr. Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Nah, disitulah mulai kenal istilah Ansarut Togut, Togut itu di situ. Nah, kemudian menerapkan suatu kaidah, kalau nggak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Nah, ini sangat menekan kan kaidah ini. Kaidahnya benar, cuman menerapkannya yang nggak benar. Ya kan, kalau Allah sudah bilang orang itu kafir, kan harusnya kita juga mengkafirkan. Nah, harusnya begitu maksudnya kaidah ini. Nah, tapi ketika itu diterapkan pada seorang muslim, kan jadi nggak tepat. Nah, disitulah ekstremitasnya. Nah, ini harusnya obatnya adalah dia kembali kepada aturan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada namanya dobitut takfir. Tata cara untuk mengkafirkan itu ada aturan-aturannya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan dipastikan tidak ada lagi faktor penghalang atau mawani. Nah, itu harus ditinjau. Kalau itu nggak ada, terbukti tidak ada lagi faktor penghalangnya, baru dia bisa divonis kafir. Nah, jadi tidak otomatis orang langsung baca ayat langsung divonis, kan nggak bisa. Dari ayat itu namanya takfir am atau takfir mutlak, baru harus dipenuhi dulu tadi syarat-syarat takfirnya, dipastikan sudah terpenuhi dan dipastikan tidak ada lagi faktor penghalangnya, baru bisa dirubah menjadi takfir muayyan. Nah, takfir muayyan berarti spesifik individunya. Kalau takfir am itu hanya sampai pada perbuatannya. Jadi barang siapa begini-begini maka dia kafir. Berarti kan nggak ada tertuduhnya. Nah, tapi kalau mau itu dipraktikkan pada individu yang jelas, berarti dia harus memenuhi tadi syaratnya, dipenuhi dulu. Kemudian faktor-faktor yang meringankan, yaitu faktor yang menghalangi vonis kafir itu dipastikan sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang dua bitut takfir inilah yang tidak dilaksanakan, sehingga akhirnya bentuknya gulu fi takfir. Nah, ini secara internal sudah dipecahkan dari sebelum kita tertangkap, karena sudah kita adakan evaluasi ulang. Kemudian yang kedua adalah al-irhab, terorisme. Ya, jadi terorisme ini adalah tindakan yang contohnya amaliyat pengeboman. Ini kan menimbulkan gelombang ketakutan, karena ya faktualnya memang yang amaliyat pengeboman yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah ini yang paling besar, karena memang dilakukan oleh ahlinya, karena alumni dari Tadrib Askari ya. Jadi dengan kemampuan ilmu militernya ini bisa menghasilkan satu pengeboman yang sampai sekarang tetap paling di atas lah. Ini yang kedua, karena sesudah dia memahami, sesudah dia terpapar gulu fi takfir, biasanya jadi lebih mudah juga untuk menumpahkan darah. Ya. Nah, ini yang kedua. Ya, daftarnya panjang kan, mulai bom Bali 1, ya, bom Natal, bom Kedutaan Besar Filipina, Kedutaan Besar Australia, bom Marriott, bom Ritz-Carlton, ya kan? Artinya udah panjang. Ya. Jadi inilah yang membuat akhirnya dibuat Densus 88 kan? Karena ulah JI. Jadi nggak bisa menuduh Densus 88 memusuhi Islam atau umat Islam. Karena dibentuknya justru karena JI berulah, ya, responnya dibentuklah Densus. Nah, ini kan kronologis harus dipahami juga oleh umat kan. Nah, jadi bukan untuk memusuhi Islam dibentuknya itu, tapi karena mencegah supaya tidak terulang sebetulnya kan. Ini masalah kedua. Nah, masalah ketiga adalah at-tatarruf ar-radikali. Ini maksudnya adalah radikalisme dalam arti menganggap sistem pemerintahan yang sah sekarang ini harus diganti dengan sistem yang diyakini lebih benar, ya, secara subjektif, tapi dengan cara-cara yang destruktif.
dengan cara-cara yang ekstrim, ya, yang menghasilkan kekacauan, ya, menghasilkan pertumpahan darah dan sebagainya. Nah ini ada di dalam panduan-panduan daripada JI. Ya. Nah ini yang ketiga. Ya, sudah jadi barang bukti, maka ya harus kita akui kan memang sudah terbuka di dokumen-dokumen barang bukti itu bahwa ingin merubah sistem kan. Nah yang ketiga adalah al-unfu. Yang keempat ya Ustaz ya? Yang keempat al-unfu ini kekerasan. Nah, kekerasan tapi tidak berdasar syariat. Artinya ditanya dasarnya susah membelanya. Contohnya kasus mutilasi siswi SMK Nasrani di Poso. Nah ini secara syariat kita kesulitan untuk membelanya. Nah ketika ditanya pelakunya untuk apa kalian melakukan seperti itu, supaya api jihad menyala, ya supaya api jihad menyala. Nah padahal api jihad ini kan perang suci. Nah, jadi aslinya kan kaidahnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berlaku kalau ada ilatnya, ada sebabnya. Kalau sebabnya ada, baru hukum itu berlaku. Jadi jihad itu kalau ada sebabnya, baru boleh dilakukan jihad. Tapi sebab itu bukan direkayasa. Memang ada sebabnya. Ya, misalnya agama Islam diperangi, umat Islam didolimi, ya, atau ada penjajahan kepada umat Islam. Artinya itu sebab yang bukan rekayasa, memang ada. Tapi kalau tadi kekerasan tadi memutilasi supaya non Muslim marah sehingga terjadi benturan antara Muslim dan non Muslim, ini namanya merekayasa sebab. Nah disitulah ekstremitasnya gitu. Tatorufnya di situ gitu. Jadi merekayasa sebab. Maka kita evaluasi, ini juga nggak bisa secara syar'i, ya karena ilat atau sebab itu bukan direkayasa, memang itu faktualnya terjadi. Maka umat Islam harus membela diri kan begitu. Nah dimanapun membela diri ini nggak bisa disalahkan, ya kan karena ada serangan, ada permusuhan kepada agama Islam atau kepada kedoliman kepada umat Islam, atau penjajahan kepada umat Islam. Nah ini kan ada sebab. Nah akibat 4 ini akhirnya kan dilarang dalam pengadilan tahun 2008, pengadilan di Jakarta Selatan, diputuskan JI sebagai organisasi terlarang. Nah dampaknya anggota JI semata itu bisa ditangkap, bisa ditegakkan hukum, dikenakan delik hukum, bisa dipenjara. Nah ini kan mudarat. Padahal tujuan agama itu kan mendatangkan maslahat, menjauhkan dari mudarat. Jadinya kebalik. Ya, jadi anggota JI justru mendatangkan mudarat, menjauhkan dari maslahat. Kemudian dari segi maqasid syariah, tujuan syariat itu juga bertentangan. Tujuan syariat, maqasid syariat ini kan 5. 1 menjaga agama. Tapi dengan amaliat yang dilakukan JI, teror, akhirnya orang jadi nggak suka sama Islam. Karena pikirnya Islam tuh kayak gitu. Ya, Islam aslinya agama membawa rahmatan lil alamin. Tapi jadinya menakutkan. Ya. Saya bertemu dengan korban amaliat pengeboman yang dilakukan oleh oknum anggota JI ini, menjadi benci kalau ngelihat orang jenggotan, ngelihat orang celananya cingkrang, dia udah langsung emosinya naik. Karena dia korban aksi pengeboman itu. Padahal dia Muslim juga, dan dia nggak tahu masalahnya, cuma lewat. Ya, contoh ada korban di Kedutaan Besar Australia, dia sedang mengantar istrinya mau periksa kandungan. Saya ingat itu. Lewat di depan kedutaan. Tiba-tiba bom meledak. Hujan kaca pecah itu kan. Istrinya tulang punggungnya patah, dia matanya sampai copot, ya kan? Luka bakar. Ya, istrinya akhirnya meninggal. Anaknya alhamdulillah selamat. Tapi dengan kondisi yang juga tidak normal. Ya kan, kemudian dia sendiri matanya harus kehilangan 1 matanya sama luka bakar.
Akhirnya dia kalau ngelihat orang jenggotan, ngelihat orang pakai celana cingkrang, kebenciannya muncul. Ya artinya kan ini menjadi tidak meninggikan agama, membuat akhirnya agama Islam tidak disukai. Orang Muslim akhirnya tidak disukai. Nah, pelan tujuan pertama adalah menjaga agama harusnya. Nah, yang kedua, tujuan agama itu menjaga jiwa. Ya, kalau nggak ada penyebabnya, ya misalnya yang harus dihukum mati itu kan namanya ada penyebabnya, ada kesalahannya. Itu orang nggak boleh dibunuh. Nah, ini kan akhirnya nggak menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Ya, akhirnya banyak yang melakukan hal-hal yang nggak masuk akal tadi kan. Nah, pelan akal ini kan harusnya digunakan untuk memikirkan, mempertimbangkan akibat sebelum dilakukan kan begitu. Nah, tapi akhirnya akalnya tidak digunakan. Nah, kemudian yang keempat, menjaga keturunan. Kalau anggota JI di penjara, ada pasangan baru, akhirnya kan tertunda dapat keturunan. Nah, kemudian nggak bisa mendidik keturunannya juga, ya kan. Banyak hal yang berkaitan dengan keturunan yang harusnya menjadi amanahnya, menjadi kewajibannya, itu nggak bisa dilakukan, nggak bisa memberi nafkah, nggak bisa memberikan pendidikan dan sebagainya. Ya, tidak menjaga harta yang kelima, sama juga akhirnya merusak harta orang, ya kan? Nah, karena bertentangan dengan tujuan daripada diturunkannya syariat, yaitu untuk kemaslahatan hamba dan untuk menjauhkan dari mudarat, sudah bertentangan, jadi terbalik, mendatangkan mudarat, menjauhkan dari maslahat. Dan bertentangan juga dengan maqasid syariah yang 5 tadi. Nah, berarti kalau sudah bertentangan, maka harus berhenti. Karena berarti tidak menegakkan syariat. Jadi selain tadi memang karena konsekuensi pengadilan, keputusan sebagai organisasi terlarang, juga karena evaluasi JI sendiri. Secara syariatnya demikian evaluasinya. Nah, karena bertentangan dengan diturunkannya syariat untuk kemaslahatan hamba, menjauhkan dari mudarat, kemudian bertentangan dengan 5 maqasid syariat tadi. Aktivitas apapun kalau akhirnya bertentangan dengan tujuan syariat tadi, berarti dia harus dihentikan. Nah, maka itulah dengan sadar kalkulasi syariahnya ternyata hasil akhirnya ini harus dihentikan. Nah, sebab dunianya dari pengadilan pun sudah dilarang, ya kan? Dari sebab kalkulasi syariahnya kegiatan yang seperti ini harus dihentikan. Nah, maka solusinya ya udah dibubarkan. Maksudnya dengan dibubarkan berarti kan anggota JI bisa mendapatkan pengampunan lah semacam itu, ya karena organisasi sudah bubar. Nah, berarti sudah tidak ada lagi anggota JI, berarti kan nggak ada orang masuk baru kepada JI, nggak ada lagi yang bisa ditangkap lagi kan begitu. Artinya solusi. Nah, kemudian dari segi syar'i, karena tujuannya awalnya adalah iqamatuddin, ingin menegakkan agama. Kalau agama bilang suruh berhenti, ya kita harus berhenti. Ustadz mungkin menyambung tadi ke yang sebelumnya nih. Tadi kan yaitu dari evaluasi JI sendiri memang dihentikan. Tapi tadi dari menyambung ke pertemuan yang di Kudus itu, yang rumah Wasatiyah itu, ratusan anggota berkumpul hadir ke acara. Artinya ya mereka sendiri kan ingin diterapi gitu. Dari situ Ustadz sendiri melihat dari ratusan anggota itu, apakah memang sudah ada kesadaran yang sama juga? Sesuai dengan ya dari atas, dari pemimpin, bahwa ini kemarin tadi kan itu poin bahwa mengkafirkan, gampang mengkafirkan itu salah, terus tindakan teroris, apakah ya kan ini baru awal sih dibentuk, tapi pembubarannya sendiri sudah 2004. Ustadz melihat 2024, selama setahun itu apakah di para anggota sendiri sudah meresap kesadaran bahwa itu salah, atau memang waktu ngelihat di Kudus ini masih banyak yang mungkin tidak rela atau menyangkal atau bagaimana gitu Ustadz? Iya. Jadi kan pasca deklarasi pembubaran itu Juni 2024 dilanjutkan dengan namanya sosialisasi deklarasi
pembubaran JI ke seluruh anggota JI di seluruh Indonesia. Ada 45 titik waktu itu. Artinya ada 45 deklarasi, sosialisasi deklarasi pembubaran JI. Dan itu langsung diikuti dengan ikrar setia kepada NKRI. Nah, jadi kami masih di dalam penjara, sehingga kami hanya bisa menggunakan istilahnya figur orientednya, ya, apa namanya, ketokohan, ya, karena waktunya sangat singkat. Artinya pasukan ini kan sami'na wa ta'na, artinya mendengar dan taat. Kalau suruh angkat senjata ya sami'na wa ta'na, sekarang diperintahkan turunkan senjata. Nah, dengan sedikit dalil-dalil seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kekuatannya utama adalah musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi ini kan Sentul itu dihadiri satu oleh yang mewakili pendiri, muassis daripada JI, ya. Itu hadir Ustadz Abu Rusdan, itu mewakili pendiri. Nah, kemudian 2 mantan amir, ya, saya sendiri, kemudian amir sebelum saya, Mbah Zarkasi. Kemudian dihadiri tokoh senior JI, baik alumni Afgan ada, alumni Moro ada. Senior-senior artinya dia mewakili ketokohan di JI. Kemudian dihadiri 42 pondok pesantren yang terafiliasi dengan JI, cendekiawan muslimnya JI, ya, artinya punya otoritas syar'i. Nah, ini bermusyawarah. Nah, hasilnya adalah mufakat, menghasilkan 6 poin, ya kan. Poin pertamanya adalah membubarkan JI dan kembali ke NKRI. Nah, poin keduanya, intisarinya adalah transformasi ideologis dari At-Tatarruf menjadi wasatiyah. Ya, di situ kalimatnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ciri utama Ahlussunnah wal Jamaah adalah wasatiyah, moderat. Artinya dari ekstrim, transformasinya berubah menjadi moderat. Nah, poin ketiganya, intinya adalah bagaimana transformasi ideologis ini dipastikan berlaku di pondok-pondok pesantren JI, karena ini adalah mesin produksinya kader. Artinya kader ke depan jangan ada yang tatarruf, kader ke depan harus wasatiyah, harus moderat. Nah, ini semua tadinya sudah selesai berujung dengan ikrar ketika sosialisasi deklarasi pembubaran di 45 titik seluruh Indonesia yang ditutup dengan ikrar setia NKRI. Cuma waktu itu kita berjanji kalau kita nanti keluar, apa yang belum selesai, yang masih mengganggu, itu silakan ditanyakan. Karena dulu dalam penjara kan nggak bisa kita menjelaskan. Artinya baru keterangan sedikit sama wibawa ketokohan. Nah, setelah keluar inilah maka kita penuhi janji itu. Jadi kita sudah menemui Kudus, Semarang, Solo, kemudian Purwokerto, kemudian lanjutkan kepada Ikhwan XJI yang ada di Nusa Kambangan, yang ada di 4 lapas. Ya, di Lapas Besi, Lapas Geladakan, Lapas Permisan, sama Lapas Ngaseman. Nah, jadi kita temui, kita sapa lah XJI itu. Dan sebelumnya kita minta mereka menulis apa yang masih meragukan, apa yang perlu dijelaskan apa. Dan disitulah kita jelaskan dengan ilmu. Nah, makanya kita bubarkan dengan dasar tadi, dan ada lagi kita tambahkan satu kaidah. Jadi saat ingin, tadi kan ada keinginan mengubah sistem pemerintahan yang sah, mengganti dengan sistem negara yang kita yakini lebih benar. Nah, pertanyaannya kan mengubah ini memang satu hal yang perlu dipertimbangkan, mengubah satu yang dianggap kemungkaran, ini kaidahnya ya. Kalau justru menghasilkan kemungkaran yang lebih besar atau kemudaratan yang lebih besar, maka kewajiban mengubah itu malah gugur. Karena tujuan syariat tuh memang menghilangkan kemungkaran, betul. Kan mudarat, kan menghilangkan kemudaratan. Tapi bukan untuk menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.
Jadi kalau menghilangkan kemungkaran justru menghasilkan kemungkaran yang lebih besar atau kemudaratan yang lebih besar, maka kewajiban menghilangkan tadi jadi gugur. Ya. Bahkan menjadi haram. Kalau kita teruskan, kita akan berhadapan dengan organisasi kelompok kaum muslimin yang lebih besar. Artinya perang saudara jadinya kan? Ya. Nah kalau perang saudara sesama muslim berarti kan kemungkaran yang lebih besar. Lagi, ya. Misalnya kita teruskan ini, mungkin mengubah, ya kan? Tapi hasilnya adalah namanya perang fitnah, perang sesama saudara muslim. Nah, ini akan berdarah-darah, akhirnya menghasilkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, dari sisi total menimbulkan kekacauan. Nah, kekacauan itu akan membuat ibadah terganggu, ekonomi terganggu, ya kan? Keamanan terganggu. Daftar mudorotnya jadi panjang. Jadi lebih. Jadi mengubah satu mudorot tapi menghasilkan daftar mudorot yang lebih banyak. Lagi, ya. Itu bukan tujuan agama juga. Nah, kemudian yang ditambah satu lagi, kekuatan asing yang memang ingin menguasai Indonesia. Akhirnya akan menggunakan kesempatan ini untuk bisa masuk. Ya kan, ketika terjadi perang saudara di sini, asing yang sudah lama menginginkan Indonesia ini jadi kesempatan bisa masuk. Sehingga konfliknya akan lebih berkepanjangan. Nah, artinya bersabar dengan kondisi yang sekarang, ya, tak ada gading yang tak retak, ya. Memang bukan sudah sempurna, itu lebih baik daripada ingin mengubahnya, tapi justru menghasilkan banyak kemungkaran yang lebih banyak, lebih besar, atau kemudaratan yang lebih besar. Nah, artinya dengan pertimbangan ini kita harus berhenti, bersabar, apalagi kita menemukan dulu Nabi SAW itu untuk mengukur satu negeri tidak boleh perang itu dengan indikator yang sangat simpel. Ya, misalnya dalam hadis sahih disebutkan kalau ingin menyerang satu negeri, Nabi datang malam dengan pasukannya, diminta pasukannya menunggu sampai subuh. Nah kalau subuh terdengar azan, pasukannya diminta kembali. Simpel sekali. Nah, jadi ketika azan terdengar, berarti di situ ada orang muslim. Orang muslim kan haram ditumpahkan darahnya. Haram hartanya, haram kehormatannya. Nah, terdengar azan ini indikator simpel, sederhana. Bahwa di situ ada orang muslim, berarti nggak boleh diserbu, nggak boleh diserang. Sementara di wilayah NKRI ini, tiap gang itu ada musola, ada masjid, ya, bertalu-talu. Artinya kan sudah cukup untuk mengambil keputusan bahwa NKRI tidak boleh diperangi. Kemudian dari segi penduduknya, ada Nabi menggunakan indikator juga simpel. Ya, man sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana fadalikal muslim. Kalau orang tuh sholat seperti sholatnya kita, menghadap kiblat yang sama, ya, memakan sembelihan seperti kita, maksudnya halal, ya, berarti dia muslim. Nah, dengan ukuran ini mayoritas Indonesia adalah ahlul kiblat, apapun sukunya, apapun seragamnya, karena sholatnya nggak ada yang membelakangi kiblat kan begitu, ya kan? Nah, bahkan orang munafik pun kan kalau masih sholat masuk ahlul kiblat, nggak usah diselidikin lebih jauh, pokoknya ukurannya masih sholat dan menghadap kiblat. Kalau kitab Taurat disebutnya sebagai ahlul kiblat, berarti mayoritas penduduknya ahlul kiblat. Nah, berarti nggak bisa memerangi Indonesia ini karena mayoritas penduduknya adalah orang muslim. Artinya melakukan penyerangan, kemungkinan korbannya justru orang muslim. Nah, akan diharamkan darahnya. Nah, apalagi kalau itu merupakan negara kesepakatan, misalnya seperti dulu Nabi dengan piagam Madinahnya, maka orang non-muslimnya pun yang terikat perjanjian nggak boleh dibunuh. Nah, jadi aturan mainnya seperti itu. Akhirnya ini membuat kita harus berhenti, ya, harus berhenti. Nah, jadi pasca perjalanan kemarin, apa yang masih mengganjal kita pecahkan.
Ya, kita pecahkan, kita jawab sehingga mereka jadi lebih jelas dasar-dasar ilmunya. Nah, jadi 42 dasar pertimbangan itu sudah kita cantumkan di bab 11 daripada buku JI Dental Story itu. Nah, supaya bisa dibaca oleh siapapun, khususnya ex-JI, atau bagi siapapun yang ingin mengetahui dasar pertimbangannya. Ustaz, yang waktu Ustaz datang ke Nusa Kambangan itu, dengar-dengar ada yang sampai nangis juga setelah mendengar penjelasan Ustaz itu? Iya. Seperti apa itu Ustaz? Jadi sebetulnya tadi program Rumah Wasatiyah aslinya kan untuk ex-JI, untuk memastikan proses transformasi ideologisnya. Cuman rupanya kebijakan dari lapas akhirnya yang dikeluarkan bukan cuman ex-JI, jadi dari kelompok yang lain juga dikeluarkan, diizinkan untuk ikut mendengarkan. Nah, pada hari itu kita difasilitasi ada Smart TV yang bisa menampilkan PowerPoint yang kita bawa, nah, sehingga dialog interaktifnya ini betul-betul jadi hidup ya, karena dua indera terlibat, mendengar dan melihat ya. Nah, dari yang di luar kelompok JI ini sangat kritis, dia selalu menanyakan kitabnya apa. Nah, karena ada sarananya ya kita tampilkan kitab Turatsnya itu, bahwa solusi yang kita ambil pembubaran JI dan kembali ke NKRI ini bukan hal yang baru sebetulnya, tapi hal yang sudah ditulis di kitab-kitab Turats, kitab-kitab kuno ya. Nah, karena kebanyakan yang bergerak di dunia napiter ini idolanya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Qayyim atau Ibnu Katsir, maka kita gunakan ya kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Jadi semua solusinya itu sudah ada di situ. Dari tataruf menjadi wasatiyah, ada jalan keluarnya. Karena memang masalah ini yang penting kan ada jalan keluarnya. Nah, ketika mereka menemukan jalan keluarnya dan itu ada di kitab Turats, kagetlah mereka gitu. Ternyata ada hal yang kami dulu belum tahu. Iya kan? Ada yang belum tahu. Nah, setelah tahu, sebetulnya kalau kami tahu dari dulu, kami nggak perlu dihukum aslinya. Nah, tapi hari itu mereka bilang kami dapat pencerahan. Ya, artinya sebetulnya kan kembali ke NKRI ketika ada dasar syari'nya yang jelas, ya, dan itu bukan perkataan hawa nafsu, artinya perkataan dari para orang alim, orang tokoh Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar, yang diakui dunia. Lah ini kan cukup untuk menjadi pertimbangan. Oh, berarti kembali ke NKRI bukan proses pemurtatan, tapi justru proses untuk mengokohkan menjadi ciri utama daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu wasatiyah. Karena ternyata yang dikehendaki Allah adalah moderat, bukan tatoruf, ya, bukan bersikap ekstrim, ya. Karena kalau tatoruf justru akan binasa. Nah, jadi besok tuh ke depan wasatiyah atau moderat itu jalan keluar, bagian dari solusi, dan akan jadi pemenangnya. Sementara tatoruf bersikap ekstrim itu akan binasa, ya, karena umat sebelumnya menjadi binasa karena bersikap berlebih-lebihan, ekstrim. Nah, artinya kalau sudah dikasih ilmunya, segera cepat kembali supaya menjadi bagian solusi, atau berlambat-lambat sehingga keburu binasa kan begitu. Nah, itu akhirnya membuat mereka menangis karena nggak ngira sebetulnya diskusinya sudah selesai di tahun-tahun 700 Hijriah. Nah, kita cuma ngulangin masalah sebetulnya, yang jawabannya sudah selesai zaman dulu sebetulnya. Nah, artinya kalau dibaca dengan serius, nggak perlu ngulangin masalahnya, ambil solusinya aja kan begitu. Jadi ini kan sebenarnya sayang banget ya Van ya, bukan sesuatu yang sepele juga, tetapi orang-orang yang terjerumus itu kan pada awalnya ya mungkin kenal dengan guru yang salah begitu ya Ustadz ya. Yeah. Padahal itu sebenarnya ya tadi pembahasannya udah dari 700 tahun yang lalu, penjelasannya udah ada dan udah selesai. Yeah. Nah, ini bagaimana? Mungkin kan
istilahnya ya itu akan selalu ada ya, mungkin orang-orang nanti generasi baru yang bisa terjangkit ekstremis, yang gampang jejeli dan atau ketemu guru yang salah. Apa sebenarnya faktor yang paling penting? Apakah berarti misalkan mungkin mereka terpaparnya pertama lewat rohis, berarti kalau kita ngomong teknis nih Ustadz, berarti di rohis harus seperti apa? Atau apa sih sebenarnya faktor yang pencegah yang paling penting sebelum orang itu terlanjur? Iya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggariskan bahwa yang dikehendaki adalah umatan wasaton, umat pertengahan. Maka setan, ini menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, itu akan berusaha menggoda supaya tidak di tengah. Supaya tidak moderat. Kanan banget atau kiri banget gitu. Jadi setan akan menggoda dia menjadi ifrat atau tafrid. Jadi yang benar tadi di tengah kan. Nah, ini yang diinginkan Allah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW berkata, bersabda, sadidu wa qoribu. Berusahalah tepat di tengah. Jadi kalau sasaran panah atau sasaran tembak itu kan ada. Nah, kata Nabi, sadidu kalau bisa tepat di tengah. Nah, kalau nggak bisa tepat di tengah, maka qoribu, maksudnya ya dekat-dekat dengan tengah itu. Karena kalau kejauhan ke kanan, itu namanya ekstrim tadi. Ada dua, bisa ifrat, bisa tafrid. Lah setan bekerjanya itu, bagaimana ini menyimpang jauh ke kiri atau menyimpang jauh ke kanan. Nah, ini bisa mengenai siapa aja yang lagi bersemangat melaksanakan agamanya. Jadi awalnya semangat. Nah, setan kan pakai strategi. Ini orang semangat, gimana tetap tersesat kan gitu. Ya kan, kalau bela diri kan ada judo gitu, meminjam tenaga lawan. Ini orang semangat, ya dibiarin semangat, tapi kebablasan. Atau yang malas dibuat mengurang-urangi, meremehkan, mengabaikan. Ekstrim juga. Nah, inilah godaannya. Nah, jadi penyebabnya itu. Jadi ini godaan setan. Penyebabnya dia diarahkan untuk ifrat atau tafrid. Nah, penyebabnya ada dua. Ya, satu namanya fitnah subhat. Fitnah subhat ini artinya karena kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu ini menyebabkan dia beramal yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, jadi tatoruf ini ya itu terkait dengan cara memahami agama. Nah, ketika cara memahaminya misalnya parsial, tidak utuh, akan menghasilkan kesimpulan yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan, ifrat atau tafrid. Nah, kemudian ketika memahaminya hanya literal, tekstual saja, tidak memahami konteksnya, juga bisa berakibat ifrat atau tafrid tadi. Nah, jadi cara memahami ini berpengaruh sekali. Dan inilah yang nanti kayak rohis atau apapun yang berkaitan dengan dakwah Islam, itu harus berhati-hatinya. Berarti ilmunya ustadz yang mengajarkan pun harus utuh. Kalau nggak utuh nanti mengajarkan akhirnya menghasilkan generasi yang tatoruf tadi. Kalau saya kan membayangkan gini Ustadz, ibaratnya kalau saya jadi orang tua gitu, ya anak saya ya SMA mungkin lagi semangat-semangatnya belajar ilmu agama, bergabung dengan rohis, ya saya tentu sebagai orang tua ya seneng ya anak menjadi lebih soleh-soleha, atau mungkin misalkan di kampusnya gitu. Tapi ya itu tadi, misalkan kita mengibaratkan kita sebagai orang tua, berarti kita melihat anak nih kalau misalkan sudah mulai apakah dia yaitu gampang menyalahkan orang, misalkan yang tadinya temennya atau tetangganya, oh ini misalkan sholatnya enggak, ini langsung dicap ini, berarti itu jadi kita sense-nya ibaratnya Ustadz, kalau kita buat orang awam nih penonton gitu, terutama yaitu orang tua melihat, mengidentifikasi, dan cara paling awalnya bagaimana gitu, apakah anaknya langsung disuruh keluar dari organisasi itu, kita ya seperti apa gitu ibaratnya kalau jadi orang tua awam gitu. Iya, jadi memang orang tua
kalau melihat anaknya terkena beberapa ciri-ciri yang akan saya sebutkan berikut ini, memang harus mulai waspada. Oh, seperti apa? Jadi waspada itu satu, ciri-ciri orang tataruf ini adalah dia merasa benar, merasa paling benar. Merasa paling benar, yang lainnya salah. Ya, padahal yang maksum itu cuma Nabi kan. Nah, jadi kalau Nabi itu nggak bisa salah, tapi selain Nabi masih bisa salah. Nah, tapi dia ini udah yakin banget bahwa dia paling benar. Yang lainnya salah. Nah, ini akan menurunkan beberapa ciri yang lain. Misalnya dia menjadi eksklusif. Dinasihatin di luar kelompoknya nggak mau. Sama orang tuanya pun nggak mau. Orang tua berarti kan di luar kelompoknya kan. Nah, maunya ustadznya yang pertama kali menanamkan. Kalau nggak yang ngapus ustadznya sendiri, dia nggak mau. Bahkan kalau yang sudah parah, ketika ustadznya membetulin, malah ustadznya disalahkan. Makanya kan banyak terjadi di gerakan yang tataruf ini, ustadznya sendiri pun dikafirkan ketika mau membetulkan. Jadi ustadznya mungkin sudah menemukan yang betul kayak apa. Ustadznya berubah, akhirnya dikafirkan oleh muridnya sendiri. Nah, itu tataruf. Jadi dia akan merasa benar. Nah, kemudian kalau berdiskusi, karena dia sudah merasa benar, maka gampang naik emosinya kan. Ya, karena udah merasa benar. Ya, ketika orang berbeda itu nggak kuat. Nah, jadi intoleransi akhirnya kan. Nah, tapi kalau yang wasatiyah, yang benar ini, dia akan ada toleransi terhadap perbedaan. Karena itu memang manusiawi kan, manusia bisa berbeda pendapat. Sementara selama bukan Nabi, semua bisa aja salah. Ya, bisa benar, bisa salah. Artinya harus ada penghargaan terhadap orang yang berbeda dengan dia. Nah, tapi ketika dia tataruf, dia sudah merasa benar, orang lainnya yang salah. Dia udah ngambil posisi seperti itu. Nah, kemudian biasanya dia eksklusif. Ya, bergaul sama yang cocok aja, yang sama pendapatnya kan. Nggak tahan bergaul dengan yang berbeda pendapatnya. Nah, ini ciri-ciri seperti itu ya harus diterapi. Nah, artinya diterapi, nanti ya kedepannya rumah wasatiyah ini bisa membantu yang seperti itu. Nah, nanti diajak omong, diteliti seperti dokter gitu kan. Ini terjangkitnya daerah mana nih, yang merasa benernya daerah mana nih, ya levelnya kan? Segimana gitu. Iya, kadar penyakitnya sampai mana sudah, sehingga harus segera disembuhkan dengan ilmu tadi, dikasih ilmunya. Oh, nggak begitu cara pandangnya. Nah, solusinya menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar tadi. Ustadz, kalau tadi solusi singkatnya anaknya langsung ditarik dulu dari rohis itu setuju atau itu kurang tepat? Atau ketika dia terpapar tataruf, ditarik bukan berarti dia tidak akan melawan. Orang tua juga nggak bisa ngawasin 24 jam kan? Iya. Nah, bisa aja dia tetap sembunyi-sembunyi kembali lagi ke kelompoknya. Nah, yang kedua, dia nggak tahan dibully. Ya, meninggalkan kelompoknya pasti kan akan dibully kan? Sama teman-temannya itu. Karena teman-temannya. Makanya penyebab kedua tadi kan saya bilang penyebab pertama fitnah syubhat. Penyebab keduanya namanya fitnah syahwat. Nah, ketika dia mau kembali ke jalan yang benar, teman-temannya bulinya sebagai tidak istiqomah. Orang dibilang tidak istiqomah berat sekali. Ya kan? Iya. Nah, karena kembali lagi fitnah syahwat juga karena kurang ilmu. Nah, jadi pikirnya yang istiqomah itu tidak berubah. Nah, ya, padahal kan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berkata, "Aruju ilal haq khairum minat tamadi fil batil." Jadi kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berketerusan terjebak di dalam kekeliruan atau kebatilan atau kesalahan. Nah, jadi pikirnya terjebak pada kebatilan atau kesalahan atau kekeliruan ini adalah istiqomah. Padahal sebetulnya istiqomah adalah yang aruju ilal haq, yang kembali kepada kebenaran. Karena ukuran istiqomah itu kan berpegang pada kebenarannya. Jadi kalau tahu salah ya dia pindah kepada kebenaran, ini adalah istiqomah. Nah, tapi orang kadang-kadang terjebak mendefinisikannya tuh yang tidak berubah itulah yang istiqomah. Padahal kalau dari kata-katanya Khalifah Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu ini berarti yang istiqomah kan yang berani berpindah pada kebenaran, bukan yang terjebak pada kesalahan. Ya, jadi terjebak pada kesalahan bukan istiqomah. Tapi dia maunya akhirnya dipujinya tidak berubah. Karena dia pikir nggak berubah itulah istiqomah. Ya. Misalnya kalau dibercandain sebetulnya itu istiqomah pada kesalahan, bukan istiqomah pada kebenaran sebetulnya, iya kan? Nah, ini yang harus dikasih cara pandang yang seperti itu supaya akhirnya dia berani berubah. Karena dibully oleh teman-teman yang sekelompoknya berat juga, berat sekali. Dan kalau kita lihat dari pemberitaan beberapa kali juga kan ada anak-anak remaja yang itu lagi mulai getol agama, tiba-tiba ya itu mungkin terus tidak cocok dengan keluarganya, pergi, hilang kontak, lost contact. Nah itu kan kalau sudah begitu ya repot lah, bagaimana mau membenarkan anaknya sendiri sudah pergi begitu ya. Oleh ciri-ciri yang lain tadi kan cara memahami agamanya, kemudian cara berperilakunya, ya artinya tadi dia keras, kaku, tertutup, itu cara berperilakunya. Kemudian cara mempraktekannya, ya dia pilih pendapat-pendapat yang memberatkan dirinya, yang kaku, yang keras. Jadi agama ini nggak indah. Lalu Nabi SAW berkata, yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah, jangan mempersulit. Jadi agama itu aslinya mudah, tapi karena semangat yang tinggi dan setan yang menggodanya, dia pilih yang berat, yang sulit, yang berat, yang kaku, sehingga agama kayak beban berat kan gitu. Kalau agama sebetulnya mudah kan begitu. Nah ini ciri. Kemudian yang terakhir cara menyampaikannya. Habis ngaji ketemu orang tuanya, lihat orang tuanya ini jauh daripada yang diajarkan ustadznya, akhirnya konflik. Karena caranya tadi, cara menyebarkan yang dia yakininya juga destruktif. Caranya juga tataruf, berlebih-lebihan, ekstrim. Makanya ada yang sampai berani mengkafirkan orang tuanya. Padahal di agama nggak seperti itu diajarkannya. Ya, boleh berbeda pendapat sama orang tuanya. Selama dia tidak mengajaknya kepada kesyirikan, dia tetap boleh berbuat baik. Nah, tapi karena tadi cara menyebarkannya pun jadinya ekstrim. Karena sudah emosi dulu ketika di sana dikasih tahu nggak langsung berubah kan begitu. Ini ciri-ciri, semua ciri. Nah, yang kedua berarti fitnah syahwat ini adalah hawa nafsunya setelah dia tahu kebenarannya tetap menguasainya untuk tidak berubah. Bisa karena gengsi, karena takut dibilang tidak istiqomah, ya kan, takut ditinggalkan, kalau itu ustadz takut ditinggalkan pengikutnya, takut kehilangan privilege-nya, ya kan, nah, itu syahwat nafsu semua. Nah, jadi orang bisa berubah kalau dia bisa ngatasi fitnah subhatnya dengan ilmu tadi, kemudian terakhir fitnah syahwatnya harus diatasi juga, ya. Karena dibilang tidak istiqomah itu sangat berat. Nah, itu. Ustadz, ini aku penasaran lagi nih, Van, karena kalau tadi kan ya memang berarti peran seorang guru sangat penting. Guru ya baik guru yang kita ikuti terus atau kita datang ke kajian-kajian, ikuti ceramah, dakwah gitu. Nah, kaitannya dengan itu, Ustadz saya mau minta pendapatnya. Memang kan dalam upaya memerangi ekstremisme itu, negara kita dari sejak pemerintahan yang sebelumnya kan ada program Kemenak ya, penceramah bersertifikat. Memang itu bukan sesuatu yang lantas harus gitu ya, mutlak ya. Tapi menurut Ustadz, apakah itu bisa menjadi solusi begitu, bahwa memang nih karena sangat peran penting guru, Ustadz, pendakwah dan penceramah, memang adanya sertifikat itu penting gitu. Iya. Jadi memang Ustadz ini kan kata-kata umum ya. Jadi Ustadz ngajar TPQ juga Ustadz, ya kan, ngajar SD juga Ustadz, ya kan, ngajar SMP juga Ustadz, ngajar yang perguruan tinggi juga Ustadz. Nah, sementara standarisasi Ustadz ini kan belum ada. Jelas berbeda kan. Nah, tidak semua yang labelnya Ustadz berarti kemampuannya sebetulnya seperti yang dituntut oleh seorang Ustadz. Nah, ini makanya perlunya ada standarisasi di situ. Sebetulnya sertifikasi kan
simbolnya satu standarisasi. Tapi yang terpenting kan intisarinya adalah standarisasi keilmuan daripada para ustadz itu. Ya kan, kalau zaman dulu kan ada sanad, namanya bersanad, itu kan standarisasi bahwa dia pernah berguru langsung pada gurunya, artinya mengambil ilmunya pada sumber yang aslinya, ya, bukan nemu di jalan ilmunya. Ini maksudnya standarisasinya. Nah, bahwa di zaman sekarang ada apa sertifikasinya, kalau dulu namanya ijazahnya, itu semua simbolnya. Tapi simbol itu yang paling penting justru hakikatnya standarisasi keilmuannya tadi. Karena namanya manusia masih belajar, ustadznya pun bisa jadi sebetulnya terjangkit tatoruf. Karena ilmunya ustadz tadi belum selesai juga. Tapi sudah mengajar, ya kan? Karena memang hadisnya membolehkan hal itu, ya. Sampaikanlah walau satu ayat. Problemnya satu ayatnya kalau nggak dipahami utuh bisa menghasilkan tatoruf. Iya kan? Betul, Ustaz. Jadi misalnya ayat tentang i'dad itu yang sering dipakai ini. I'dad itu persiapan perang. Ya. Surat Al-Anfal ayat 60. Kalau nggak utuh, orang berpikir habis mempersiapkan diri dengan skill militer, lanjutannya adalah harus perang. Tapi ternyata ayat berikutnya nih kalau utuh, itu ayat perdamaian. Jadi ayat i'dad 8 ayat 60, 8 ayat 61-nya itu ayat tentang perdamaian. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa in janahu lisalmi fatsnalah. Jika musuhmu cenderung pada perdamaian, maka cenderunglah pada perdamaian. Jangan merasa rugi, udah persiapan kok nggak jadi perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghimbau berikutnya justru kalau meskipun kamu sudah mengadakan i'dad, tapi himbauan berikutnya, perintah berikutnya adalah tapi kalau musuhmu cenderung pada perdamaian, maka cenderunglah kepada perdamaian. Perintah. Jadi tujuan Islam bukan perangnya. Perang itu sarana sebetulnya, bukan tujuan. Sarana untuk mencahkan masalah. Tapi kalau masalahnya sudah bisa diselesaikan dengan pembicaraan kepada perdamaian, dengan perundingan ke arah perdamaian, bukan perang. Suruh ambil yang solusi ke arah perdamaian. Bukan ambil solusi yang perang, karena tujuannya bukan perangnya. Ayat berikutnya, kalau kamu khawatir kamu akan ditipu, artinya cuma strategi musuhnya ngajak perundingan perdamaian tadi, maka suruh tawakal kepada Allah. Artinya tetap dihimbau untuk tetap ambil perdamaiannya. Jadi kalau utuh kan jadinya meskipun awalnya i'dad, persiapan perang, tapi tujuannya ayat berikutnya kepada perdamaian. Ini contohnya, nyampaikan satu ayat, tapi kalau cuma ayat i'dadnya saja, beresiko juga jadi tatoruf. Pengennya habis itu gatal untuk perang kan begitu. Nah padahal itu cuma sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah perdamaian itu sendiri. Nah kadang-kadang soalnya begini, kalau kita lemah, musuhnya nggak mau ngajak damai. Nah itu gunanya persiapan. Tapi kalau kelihatan kita punya kekuatan, maka musuhnya akhirnya mengajak berdamai kan begitu. Nah jadi persiapannya yang menggentarkan musuhnya tadi supaya musuhnya juga akhirnya cenderung pada perdamaian, artinya persiapan untuk mencegah terjadinya perang. Nah, ustadz pun kan ilmunya bertahap kan, nggak langsung ustadz. Tadi saya katakan ustadz itu kata-kata umum, tapi mulai ngajar TPQ juga ustadz, ya kan, sampai mungkin ngajar yang S3 juga ustadz bahasanya kan. Nah, tapi kan ustadz sama ustadz ternyata kan keutuhan ilmunya juga nggak sama. Nah, ini jebakannya di situ. Ya, kadang pikirnya kalau udah ngaji sama ustadz, berarti pasti sudah ilmunya sudah utuh. Padahal ustadz sendiri juga banyak yang belum selesai ilmunya, tidak utuh juga, sehingga akhirnya mengajarkan tatoruf, sadar atau tidak sadar. Nah, ini masalahnya kan gitu. Nah itulah tadi gunanya standarisasi, sebetulnya arahnya supaya dipastikan bahwa ustadz ini tidak terpapar tatoruf tapi moderat. Makanya ada sertifikasi untuk moderasi beragama kan begitu. Nah itu maksudnya ke sana. Tapi kalau itu cuma dikejar
sertifikatnya, hakikatnya belum tercapai, ya sama aja akan mengulangi masalah. Nah, jadi yang dipastikan memang standarisasinya itu. Ya paling minimal lah ya, kalau mungkin kita buat orang awam mungkin warning di diri kita sendiri, kalau kita udah mulai terlalu condong ke kanan atau condong ke kiri, kita sendiri nggak di tengah, nah itu mungkin ya, itu paling awamnya. Jadi yang saya juga harus garis bawahi, jadi tamasuk biddin, berpegang teguh pada agama, itu bukan tatoruf. Jadi itu adalah wasatiyah. Nah, ini orang-orang kadang-kadang orang berpegang pada agama disangkanya ekstrim. Nah, jadi kita bedakan antara tamasuk biddin dengan tatoruf fiddin, tatoruf fiddin. Tatoruf tadi ekstrim. Nah, jadi ekstrim tadi ifrat sama tafrid. Ya, tapi kalau tamasuk biddin atau iltizam biddin, berpegang teguh pada agama, itu bukan tatoruf. Itu wasatiyah. Karena agama sebenarnya mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dia sedang melaksanakan perintah. Nah, gitu. Jadi melaksanakan agamanya itu bukan tatoruf. Tapi ketika dia ifrat atau tafrid, barulah itu tatoruf. Artinya dia ekstrem kanan atau ekstrem kiri tadi. Nah, kadang-kadang orang yang sedang berpegang pada agama disangkanya dia tatoruf. Enggak. Nah, jadi misalnya orang pakai jilbab, itu dia melaksanakan agamanya, ya kan? Tapi ketika dia intoleran sama perbedaan masalah cadar, misalnya yang satu pakai cadar, yang satu enggak, itulah mulai tatoruf. Ya kan? Kan 4 mazhab kan berbeda pandangan tentang pakai cadar atau tidak. Nah, disitulah dia toleransi. Kalau dia toleransi terhadap perbedaan 4 mazhab ini, ya berarti dia tamasuk biddin. Nah, tapi kalau dia terus menyalahkan yang lainnya atau bersikap ekstrim, memusuhi yang berbeda pendapat dengan dia, disitulah dia tatoruf dalam melaksanakan agamanya, kan gitu. Nah, jadi harus dibedakan itu antara berpegang pada agama itu bukan tatoruf. Yang tatoruf adalah yang tadi, dalam cara berpikirnya, cara berperilakunya, cara mengamalkannya, sama cara menyebarkan keyakinannya, inilah bisa terjadi tatoruf, ifrat atau tafrid. Supaya jangan disangka kita memusuhi Islam gitu, memusuhi agama. Karena di Indonesia kan dijamin masing-masing agama boleh melaksanakan agamanya, kan begitu. Asal tidak ifrat atau tafrid tadi, yang menimbulkan problem ketika dia digoda setan, akhirnya tadi ifrat dan tafrid tadi. Ya, ini buat catatan supaya nggak salah paham bahwa kita sedang meninggalkan agama kita. Tidak. Kita mengajak kepada wasatiyah, itu adalah untuk tamasuk biddin, untuk berpegang teguh pada agamanya. Yang kita kasih warning, jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim, yang akhirnya destruktif tadi, merusak tadi, keluar dari tujuan agama itu sendiri. Itu aja. Mungkin bisa dijelaskan tadi, Van, ini kan karena rumah wasatiyah ya, tadi sudah berulang kali disebut, dan nanti kan tadi sudah di 6 pertemuan, ada 6 pertemuan, dan nanti terbuka untuk masyarakat umum. Mungkin bisa disampaikan itu selanjutnya programnya seperti apa, kalau mungkin masyarakat umum mau ikut juga kegiatannya, dan memang sebenarnya terapinya tuh apa gitu teknisnya. Jadi rumah wasatiyah ini kan juga jadi model kita memberi contoh pada XCI tentang proses reintegrasi. Jadi tadi kan tatoruf kan ciri-cirinya eksklusif, bergaul hanya yang sejenis, sekelompoknya saja, menolak atau nggak mau bergaul dengan di luar kelompoknya. Nah, di rumah wasatiyah ini kita didukung oleh dari NU, ya, ada dokter yang menjadi dewan pakar di situ, ada Dr. Naji itu menjadi dewan pakar di situ. Kemudian dari Universitas NU itu ada Dr. Ginanjar Sakban. Nah, kemudian dari Muhammadiyah kita juga didukung, dewan pakarnya di rumah wasatiyah itu didukung, diberikan satu anggotanya Dr. Wahid Ridwan. Ya, kemudian dari UIN kita juga didukung, ada Profesor Dr. JM Muslim. Nah, kemudian dari Kemenak juga ada Profesor Dr. Ahmad Jayadi. Nah, kemudian dari
mantan Polri, ya, ada juga yang menjadi pendukung rumah wasatiyah ini. Artinya dia menggambarkan koeksistensi, ya, berbeda-beda, tapi kita toleran gitu loh terhadap perbedaan. Ini kan tidak satu warna sebetulnya, ya, tapi berbeda-beda tetap satu untuk membela NKRI kan begitu. Ya, tapi bisa dalam satu rumah wasatiyah tadi. Ini model untuk anggota XJI yang di bawah, maksudnya jangan terus eksklusif, tapi reintegrasi itu ya bergaul, menyadari memang ada perbedaan. Nah, tapi kan kita menyepakati negara yang sama, yang secara syar'i tadi negeri yang tidak boleh diperangi, mayoritas penduduknya adalah ahlul kiblat. Nah, sehingga secara histori perjalanannya negara ini juga didirikan oleh para ulama dan politisi Islam terlibat di dalamnya. Ya, artinya ini negara yang disepakati, ya, untuk dibela bersama. Artinya negara yang Islami, meskipun bukan negara Islam, tapi negara yang Islami. Artinya tidak ada formalitas Islam, tapi substansinya sudah masuk, tidak bertentangan dengan Islam. Nah, ini penting dipahami. Jadi artinya nggak usah ragu-ragu untuk membelanya. Nah, rumah wasatiyah memberi contoh dengan dewa pakarnya ini dari berbagai macam kelompok, ya, yang sudah diakui di Indonesia. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, dari perguruan tinggi, dari UIN. Nah, ketuanya dari UI. Dr. Saugi ini ketuanya, ya. Kita waktu itu pernah berbincang-bincang gitu, ya. Ya, jadi betul-betul didukung oleh pakar-pakar istilahnya. Karena tadi penyakitnya kan fitnah subhat, obatnya ilmu. Nah, yang punya ilmu kan ya dokter-dokter ini gitu maksudnya. Jadi ini dikawal oleh para ahlinya, ya, supaya memastikan proses transformasi ideologis dari tatoruf menjadi wasatiyah ini secara ikhtiari manusia bisa tercapai. Karena kalau hidayah tetap itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah. Nah, kita hanya secara ikhtiarinya mengusahakan lewat rumah wasatiyah ini. Mungkin bisa pesan terakhir dari Ustadz mungkin untuk penutup, mungkin buat mantan anggota XJI yang mungkin kemarin belum sempat ikut kegiatannya, atau bahkan buat anak-anak muda nih yang lagi semangat beragama, ingin lebih dalam menggali, apa pesannya mungkin? Ya, jadi yang pertama untuk XJI, saya sampaikan dengan himbauan yang penuh penekanan, ya, bahwa transformasi ideologis ini bukan proses pemurtatan, tapi kita mengajak dari tatoruf menjadi wasatiyah, dan wasatiyah ini adalah ciri utama daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya bubarnya JI dan kembali ke NKRI ini adalah proses justru mengokohkan agama kita, ya, mengokohkan agama kita dengan dasar-dasar ilmu yang kuat, bukan untuk tujuan jangka pendek duniawi, ya. Artinya proses transformasi ideologi dari tatoruf menjadi wasatiyah ini bisa dipasangi dua, satu niat yang ikhlas lillahi ta'ala, artinya bukan untuk kepentingan duniawi, kepentingan jangka pendek. Yang kedua, ini adalah amalan yang shawab, yang benar. Karena amal itu bisa diterima kalau ikhlas dan shawab, ikhlas dan benar. Nah, kembali menjadi wasatiyah ini benar, karena ini yang dikehendaki Allah, menjadi umatan wasaton, ya kan? Nah, sementara ekstrim diperingatkan, ya kan? Iyakum wa gulwa, kata Nabi SAW. Artinya perhatikan, jangan sampai kamu jatuh ke dalam gulu, kepada ekstremitas. Artinya dilarang. Nah, artinya meninggalkan yang dilarang, menuju pada yang diperintahkan, yaitu menjadi wasatiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kebenaran. Nah, beramal kalau ikhlas dan benar, ini adalah syarat diterimanya amal. Nah, secara ikhtiar ini usaha yang betul gitu loh, memenuhi dua syarat ini, ya.
Nah, jadi ini bukan tujuan-tujuan yang duniawi, tapi justru bagaimana ini bisa ditambahin dengan niat yang ikhlas. Artinya selesaikan transformasi ideologis ini karena kita menuju mengokohkan agama, bukan meninggalkan agama. Nah kemudian untuk secara umum, baik adik-adik atau orang tua, bahwa memang tujuan setan ini adalah supaya manusia tidak menjadi moderat, menjadi ifrat dan tafrit. Dan memang ini tidak lepas dari pengaruh yang sebetulnya para pengajarnya atau ustadznya bisa jadi sudah terpapar ifrat dan tafrit, tapi diwariskan. Nah artinya harus memang dikontrol itu putra-putrinya, ya, supaya tidak mengaji atau belajar di sekolah atau di pengajian yang isinya mengajarkan ifrat dan tafrit tadi. Karena ini yang dikehendaki setan, supaya manusia yang semangat ingin menegakkan agamanya tidak tercapai, tapi jadinya menyimpang. Menyimpang kan makin ke sana nih, kalau sudut makin jauh menyimpangnya. Nah, makin parah tuh berarti makin jauh. Nah itulah yang dikehendaki setan. Nah, jadi ifrat dan tafrit atau tataruf ini adalah yang diinginkan setan. Sementara menjadi mudarat adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian, Pak. Baik, Ustaz Parawijayanto, terima kasih atas kehadirannya, tapi kita harus mengakhiri acara kita ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di program-program selanjutnya. Amin, dan amin. Sobat Media Indonesia, kita akhiri program ini, program durasi, dua rasa, dua sisi. Dua sisi.